Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hajarawati Ali dengan NIM A251210081. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ikatan Kimia. Saya dari kelas C. Nah, untuk judul materi yang saya akan bawakan yaitu Hukum Planck menjelaskan distribusi energi radiasi benda hitam. Sebelum masuk pada materi lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang radiasi benda hitam dan hukum Planck. Nah, jadi radiasi benda hitam ini merupakan salah satu jenis radiasi elektromagnetik ternal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Nah, benda hitam ini merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Nah, diasumsikan demi perhitungan, teori ini berada pada suhu konstan dan seragam. Untuk pengertian dari hukum Planck sendiri, hukum Planck ini menjelaskan rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepas benda hitam dalam kesetimbangan termal pada temperatur, atau yang dilambangkan dengan T. Nah, hukum ini mengambil namanya dari Max Planck yang mengusulkannya tahun 1900. Jadi mengapa nama hukum ini menjadi hukum Planck? Karena hukum ini mengambil namanya dari Max Planck yang mengusulkannya pada tahun 1900 itu. Nah, hukum ini adalah pionir bagi fisika modern dan mekanika kuantum. Jadi menurut Max Planck ini pada tahun 1858 sampai dengan 1947, suatu benda hitam ini temperaturnya akan memancarkan energi pada panjang gelombang antara lambda dan lambda ditambah dengan d lambda dengan intensitas spesifik b lambda dalam kurung T sama dengan 2He2 per lambda 5, kemudian dikali dengan 1 per Hc per lambda Kt dikurang dengan 1. Jadi ini merupakan fungsi Planck. Nah, untuk B lambda dalam kurung T ini merupakan intensitas spesifiknya, sedangkan 1 ini merupakan jumlah energi yang mengalir pada arah tegak lurus permukaan per cm 2 per detik per steradian. Ya, jadi dari B lambda dalam kurung T sama dengan 2Hc pangkat 2 dibagi dengan lambda 5 itu dikali dengan 1 per Hc dibagi dengan lambda Kt dikurang 1. Nah, H ini merupakan tetapan Planck-nya, sedangkan K ini merupakan tetapan Boltzmann, dan C ini merupakan kecepatan cahaya, dan T ini merupakan temperatur dalam derajat Kelvinnya. Untuk ketetapan dan kecepatan ini sudah ada nilai yang ditentukan. Nah, apabila dia dinyatakan dalam frekuensi fungsi Planck, maka dia menjadi BV dalam kurung T sama dengan 2HV3 dibagi dengan C2 dikali dengan 1 per HV dibagi dengan Kt dikurang dengan 1. Ya, jadi ini merupakan distribusi energi menurut panjang gelombang untuk pancaran benda hitam dengan berbagai temperatur. Atau ini merupakan spektrum benda hitam. Nah, bisa kita lihat di sini ada intensitas. Ini merupakan intensitas spesifik benda hitam sebagai fungsi panjang gelombangnya. Kemudian dia ini makin tinggi temperatur benda hitamnya, makin tinggi juga intensitas spesifiknya, dan jumlah energi terbesar jumlah energi terbesarnya ini dipancarkan oleh lambda pendek. Ya, jadi untuk hukum distribusi Planck, Planck ini kan sudah menggunakan argumen termodinamika statistik. Yang dia dapatkan, Planck ini dapat menurunkan persamaan yang ada di bawah ini. P dalam kurung VT dV sama dengan 8pi HV pangkat 3, kemudian dibagi dengan C3, kemudian dikali dengan dV dibagi dengan HV dibagi dengan KT dikurang 1. Nah,
Planck ini mampu menunjukkan bahwa persamaan ini sesuai dengan data dari hasil percobaan untuk semua frekuensi dan suhu. Nah, jika H bernilai 6,626 dikali 10 pangkat min 34 joule second, atau yang dilambangkan dengan JS. Nah, H ini disebut dengan konstanta Planck, sedangkan persamaan ini disebut dengan hukum distribusi Planck untuk radiasi benda hitam. Jadi dari semua yang telah saya jelaskan, jadi Planck ini berasumsi bahwa radiasi yang diemisikan oleh benda terjadi karena osilasi elektron dalam partikel benda tersebut. Nah, untuk energi osilasi ini harus sebanding dengan frekuensi atau dituliskan dalam persamaan sigma sama dengan NHV, di mana N adalah integer dan H adalah suatu konstanta dan V adalah frekuensi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.